Nico Harrison, manajer Mavericks ini ngira kalau dia bisa malu-maluin dan ngehina Luka Doncic dengan membuangnya ke Lakers. Tapi sekarang, malah dia sendiri yang dipecat secara memalukan. Jadi gini, 10 November kemarin, Mavs tuh katanya pecat Nico keesokan harinya pas rapat jam 10 pagi. Kalian bayangin aja deh, dia lagi tidur nyenyak gitu ya. Terus bangun-bangun, dia tuh baca medsos, dia dapat kabar dia tuh bakal dipecat beberapa jam lagi, guys. Dan beritanya tuh udah dibaca puluhan juta orang. Wah, ini nightmare, Pak. Tapi yang lebih bikin malu, sekitar 14 jam sebelum Nico dipecat, ada fans Mavs yang ngomong-ngomong sama bos Mavs, Patrick Dumont, sambil pakai jersey Lakersnya Doncic buat protes. Fans itu awalnya cuma mau minta maaf ke Dumont, soalnya dia sempat ngacungin jari tengah ke Dumont karena ngebiarin Doncic di trade. Tapi ternyata di saat yang sama, Dumont ngaku kalau mereka salah udah ngebuang Doncic dan ngecewain semua fans Mavs. Dan ya, gak lama setelah itu Nico langsung gak ada di bagian dari manajemen Mavs lagi. Jadi si bocil fans Mavs ini jadi penyebab Nico dipecat. Ini baru namanya karma, cuy. Ya paling nggak para fans Mavs bisa lega sedikit lah ya. Akhirnya udah nggak ada Nico lagi karena dia udah bikin semuanya sakit hati. Tapi sayangnya karma yang didapat Nico ini juga mesti dirasain sama Mavs dan para fansnya secara keseluruhan. Sebelum Nico dipecat, posisi Mavs ada di peringkat 2 terakhir di wilayah barat dengan rekor menang kalah 3-8. Jadi Mavs ini nggak cuma anjlok di klasemen, tapi hancur lebur. Pas video ini dibuat, ada 8 pemain Mavs musim ini yang akurasi 3-poinnya di bawah 30%. PJ Washington 25%, Cooper Fleck 26%, Najee Marshall 21%, D'Angelo Russell 27%. Gila, bahkan shooter legend sekelas Klay Thompson aja cuma 26%, busuk banget. Saking parahnya, bisa-bisanya Klay sampai nge-shoot bolanya ke belakang. Karena semua itu juga, Mavs ada di peringkat terakhir dari 30 tim dalam total poin dan 3 poin masuk per game. Wah, kacau sih. Tapi to be fair aja, defense Mavericks tuh masih tetap gacor loh. Defensif mereka tuh ada di peringkat keempat tertinggi di seluruh NBA. Sesuai sama harapan dan mindset Nico, kalau defense bakal bikin mereka juara. Tapi semua itu percuma kalau di sisi offense tuh nggak ada yang bisa mimpin. Kyrie Irving masih proses pemulihan dari cedera ACL musim lalu. D'Lo juga mainnya nggak pernah konsisten. Mavs butuh point guard yang bisa ngebantu pemain-pemain mereka ini step up. Musim ini mereka nyuruh PJ Washington buat lebih banyak dribble dan bikin space sendiri. Tapi nyatanya itu nggak cocok dengan gaya mainnya. Malah sekarang Washington catat rataan turnover tertinggi sepanjang karirnya di NBA. Mavs pun akhirnya terpaksa buat bereksperimen dengan Cooper Fleck. Jadi dipaksa jadi point guard yang jelas-jelas bukan posisi utamanya. Dan hasilnya ya Fleck susah banget dapat treatmentnya di lapangan. Shootingnya nggak efisien. Apalagi playmakingnya dengan rataan asisnya cuma 2,7 di 9 game pertama. Dan dalam kurun waktu yang sama, Fleck punya angka plus minus di minus 69. Dan itu adalah yang kedua terburuk di antara semua pemain NBA musim ini. Jadi simpelnya, pas Fleck di lapangan, Mavs tuh justru makin jelek mainnya. Kalau kata gua mah kasian banget sih Fleck ini. Dia tuh cuma bocah 18 tahun, tapi perkembangannya jadi superstar NBA tuh bakal kehambat cuma gara-gara dia tuh ada di tim yang salah. Dan dia juga nggak bisa ngubah apa-apa kan. Dan coba tebak, pas Mavs sudah balik ke posisi aslinya, dia langsung on fire. Pas lawan Pelicans, Fleck cetak 20 poin, 9 assist, 2 blocks, dan 3 steal. Akhirnya udah kelihatan jago nih orang. Tapi entah gimana caranya, Mavs masih aja kalah di game itu, padahal Pelicans gak ada Zion, dan mereka adalah tim tercupu di NBA sekarang. Tapi kalau kalian pikir semua itu udah kacau banget, kalian salah. Soalnya apa yang dialamin sama Anthony Davis ini bikin Mavs, Nico, sama semua fans Mavericks itu sakit hati banget cuy. Sebenarnya alasan Zion ngebuang Doncic itu karena dia nggak bisa jaga fisiknya dan kelihatan gendut sampai akhirnya gampang cedera. Tapi kocaknya, Nico malah ngambil AD, yang justru lebih gampang lagi kena cedera dibandingkan Doncic. Di game debutnya sama Mavs saja, AD langsung tumbang, padahal nggak diapa-apain loh, dicederain sama angin. Mavs akhirnya cuma bisa masuk play-in dan kalah secara memalukan di babak itu. Sedangkan Doncic yang kata Nico gendut, malah sehat-sehat aja. Bahkan bisa bawa Lakers sampai peringkat 3 di wilayah barat dan masuk playoff. Tapi perbandingannya setelah ini tuh makin ironis lagi. Di off-season kemarin, berat badan AD naik 15 pounds atau 6,8 kg. Dan tampilan badannya di training camp ini udah lebih kayak omong pensiunan gak sih? Di sisi lain, Doncic malah latihan mulus sampai jadi makin berotot, kurusan, dan jadi cover majalah kesehatan. Doncic sudah ngebuktiin ke Nico kalau sebenarnya sumber masalah itu di dia, bukan gua. Dulu Nico juga bilang kalau waktu bakal buktiin kalau dia benar. Realitanya sampai sekarang dia gak punya satupun argumen yang kuat. AD yang harusnya bikin duet maut sama Cooper Fleck malah cedera lagi di awal musim ini. Baru game kelima loh udah kena cedera Achilles yang gak main-main. Gue yakin semua fans yang nonton game ini pada diem.
Soalnya udah ngeduga kalau ini bakal terjadi cuy. Sekarang Mavs juga mainnya tuh udah makin amburadul, sedangkan Davis itu cuma bisa duduk di bangku cadangan. Kalau Doncic, kocak-kocak kiri kanan, cetak 37 poin, 9 rebound, 9 assist per game, dan lagi-lagi nge-carry Lakers buat ada di peringkat 3 terbaik di wilayah barat sejak video ini dibuat. Wow! Satu argumen kuat yang bisa ngedukung strategi lawak Nico ini mungkin cuma dapetin first overall pick dan Cooper Flag di NBA draft kemarin. Tapi menurut gua itu tuh bukan kerja kerasnya Nico, itu cuma hoki. Mana bisa dapetin first overall pick dengan kemungkinan 1,8% doang kalau bukan karena hoki. Entah itu ada teori konspirasinya atau enggak, Nico malah ngeklaim ke para fans kalau sekarang mereka mungkin bisa ngelihat rencana yang dia maksud setelah nge-trade Doncic. Hah? Dapetin first overall pick tuh nggak pernah jadi target utama Mavs. Apalagi setelah lolos NBA Finals di musim sebelumnya. Bukannya dia sendiri yang ngomong ya kalau dia tuh pengen Mavs cepet-cepet jadi juara lagi. Bukan jadi salah satu tim tercupu yang harus ikut draft lottery. Tapi masih ada satu hal lagi dari Nico yang bikin gua geleng-geleng kepala. Nico bisa-bisanya nyuruh AD buat cepet-cepet main lagi, padahal sekarang kondisi kakinya tuh masih nggak oke. Padahal tim dokter Mavs udah ngasih peringatan kalau Achilles AD bisa aja robek kalau balik terlalu cepat. Nggak cuma itu, Nico juga nganggep kalau Jrue Holiday itu punya level talenta yang sama dengan Nikola Jokic. Wah, kehabisan kata-kata sih buat manusia satu ini. Gue juga yakin ya, kayaknya tim NBA itu nggak ada yang mau ngambil Nico jadi general manager lagi. Tapi gimana kalau gue bilang memecat Nico nggak bakal bikin Mavs membaik, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dia udah ninggalin banyak dampak negatif dari semua keputusan blundernya. Opsi yang mereka punya juga udah makin nggak jelas. Dengan riwayat cedera AD, Kyrie dan juga roster mereka sekarang yang nggak bisa shooting, mereka nggak mungkin bisa berkompetisi ngelawan tim-tim wilayah barat yang lebih jago. Mau fokus rebuild dan naruh Flag jadi pusat roster mereka di masa depan juga nggak gampang. Soalnya Mavs nggak punya draft pick dari 2027 sampai 2030 nanti. Ya seenggaknya Mavs masih punya first round pick tahun depan lah. Jadi menurut gua mending season ini Mavs kalah sebanyak-banyaknya aja nggak sih? Pemain angkatan draft tahun depan juga kelihatannya bagus-bagus kayak Darren Peterson, AJ Dibbansa, dan Cameron Boozer. Jadi daripada stuck bertahun-tahun gak ada draft pick, mending ngandelin draft pick tahun depan aja lah. Jaga-jaga kalau Mavs gagal maksimalin masa-masa terakhir AD dan Kyrie. Yang pasti Nico gak bakalan pernah bisa ngelihat trade Doncic ini berjalan sesuai ekspektasinya. Mavs malah makin jadi sekarat, sedangkan obat buat nyembuhinnya lagi nyetak hampir 40 poin per game pakai jersey Lakers sambil ngetawain Nico. Ya sekarang cuma bisa nonton dari rumah. Itulah episode kali ini. Satu style cuma 100 ribuan, 4 hari jadi dan free design. Ya cuma diisi sportwear khusus bulan November dong. Gas, cek aja all shop mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.